Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kadifa Azhar Lutfani. Eh, di sini saya dan teman-teman saya ingin mempresentasikan makalah metode kuantitatif kami yang berjudul Pengaruh Promosi Penjualan Diskon dan Pemasaran Digital terhadap Keputusan Pembelian Konsumen pada Platform Shopee. Di sini saya tidak sendiri, ada Kak Desi Ratna Serina Dabdab, lalu ada Kak Dian Andayani. Selanjutnya ada Muhammad Reza dan juga ada Karama Sabrina. Latar belakang. Perkembangan teknologi digital mendorong pertumbuhan e-commerce di Indonesia. Salah satunya platform Shopee yang menawarkan kemudahan belanja tanpa batas waktu dan tempat. Marketplace memanfaatkan strategi pemasaran seperti promosi penjualan diskon dan pemasaran digital untuk menarik serta mempertahankan konsumen. Fitur digital seperti live streaming, ulasan online, dan konten interaktif membantu konsumen memperoleh informasi produk secara real time. Diskon meningkatkan daya tarik harga, sedangkan digital marketing membangun kepercayaan, informasi, dan interaksi dengan konsumen. Kombinasi promosi penjualan dan pemasaran digital berperan penting dalam mempengaruhi keputusan pembelian konsumen. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh promosi penjualan diskon dan pemasaran digital terhadap keputusan pembelian konsumen pada platform Shopee. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Kak Desi. Untuk slide ini akan dibantu sama Kak Reza. Silakan dengan Kak Reza. Baik, terima kasih Kak Desi untuk waktunya. Berikutnya terkait dengan metode penelitian. Ini untuk desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah desain penelitian kuantitatif. Pendekatan kuantitatif dipilih karena bertujuan untuk mengukur dan menganalisis hubungan antara variabel-variabel yang diteliti secara numerik dan statistik. Dalam desain penelitian kuantitatif, data dikumpulkan melalui instrumen yang telah distandarisasi, seperti kuesioner atau survei, yang kemudian dianalisis menggunakan teknik statistik untuk menguji hipotesis penelitian. Dalam konteks penelitian ini, desain kuantitatif digunakan untuk menganalisis pengaruh promosi atau diskon, penjualan, dan pemasaran digital terhadap keputusan pembelian konsumen pada platform Shopee. Desain ini memungkinkan untuk mengidentifikasi seberapa besar kontribusi masing-masing variabel atau promosi penjualan dan pemasaran digital dalam mempengaruhi keputusan pembelian secara numerik dengan hasil yang dapat digeneralisasi ke populasi yang lebih luas. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan dari Kak Reza, di mana untuk sampel penelitian kami menggunakan metode sampling. Yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode purpose sampling, memanfaatkan data valid yang didapatkan dari para pengguna atau konsumen platform Shopee pada periode yang telah ditentukan. Purpose sampling merupakan teknik pengambilan sampel yang tidak acak atau non-random dalam penelitian ilmiah. Pada teknik ini, peneliti memilih anggota populasi yang akan berpartisipasi dalam penelitian berdasarkan kriteria atau karakteristik tertentu yang telah ditetapkan. Nilai sampel ditentukan menggunakan rumus teori Roscoe, di mana teori Roscoe berdasarkan buku dari Sucipto tahun 2005 berkata bahwa format sampel yang mumpuni untuk menunjang penelitian adalah berkisar dari 30 hingga 500 sampel. Berdasarkan pemaparan tersebut, maka sampel yang digunakan adalah 50 sampel. Sini saya ingin mempresentasikan mengenai hasil uji validitas. Baik, untuk hasil uji validitas, berdasarkan hasil uji validitas diketahui bahwa seluruh item pernyataan pada variabel promosi, penjualan atau diskon, pemasaran digital, dan keputusan pembelian memiliki nilai R hitung yang lebih besar daripada R tabel sebesar 0,279. Nilai R hitung pada variabel promosi penjualan atau diskon ini berkisar antara 0,700 sampai 0,882. Pada variabel pemasaran digital berkisar antara 0,840 sampai 0,915.
Dan pada variabel keputusan, pembelian berkisar antara 0,758 sampai 0,932. Selanjutnya, saya ingin mengolah data, menunjukkan cara pengolahan di SPSS. Nah, ini datanya kita sudah punya di Excel, ada 50 responden. Ini kita copy semua. Terdapat variabel X1, X2, dan Y. Kita copy, lalu kita masukkan ke SPSS. Data view, kita paste. Kemudian untuk setelahnya masuk ke uji validitas. Nah, seperti ini kita masukkan semua ke kolom variables. Correlation coefficient dipastikan persen, size of significance-nya detail. Oke, kita temukan untuk R, hitung ya. Mohon maaf, R tabelnya. R tabel itu ada di kolom percent correlation di masing-masing hasil data yang sudah kita hitung. Itu. Nah, berikut adalah hasil dari pengolahan datanya. Setiap masing-masing item. Ini hitung salah satu contohnya itu ada hitung. Kita temukan itu di 0,772 untuk tabelnya 0,279. Keterangannya valid. Dan di sini semua datanya valid. Terima kasih. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait dengan hasil uji reliable. Seperti tabel yang bisa kita lihat di kanan, berdasarkan hasil uji reliabilitas, diketahui bahwa variabel promosi penjualan atau diskon atau X1 memperoleh nilai Cronbach alpha sebesar 0,933, variabel pemasaran digital atau X2 sebesar 0,963, dan variabel keputusan pembelian atau Y sebesar 0,963. Seluruh nilai Cronbach alpha tersebut lebih besar dari nilai minimum 0,60, sehingga dapat disimpulkan bahwa seluruh instrumen penelitian dinyatakan reliable. Selanjutnya saya akan menjelaskan terkait dengan video olah datanya untuk uji reliable. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait dengan video olah data uji reliable. Yang pertama, di sini kita sudah memiliki untuk tabulasinya di Excel. Ada X1, X2, dan Y. Yang pertama yang akan kita uji reliable ini untuk di variabel yang X1. Kita tinggal copy aja untuk angkanya. Kemudian setelah di copy, kita pindah lagi ke aplikasi SPSS-nya. Kemudian setelah di aplikasi SPSS, tinggal kita copy juga. Setelah angkanya muncul, kita pindah ke variabel view untuk merubah nama-nama variabelnya. Di sini saya gunakan untuk X1.1, kemudian X1.2, X1.3, menandakan terkait dengan variabel X dan pertanyaan-pertanyaan yang pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Dan di sini kita ganti total. Setelah sudah terubah semua, kembali ke data view, dan data sudah siap untuk dilakukan uji reliable. Untuk uji reliable, di sini kita klik Analyze, kemudian Scale, kemudian Reliability Analysis. Kemudian di sini kita copy semua, kecuali yang total. Kita pindahkan items ke kanan.
Ini kita gunakan untuk modelnya ini alpha ya. Setelah seperti ini, tinggal diklik OK. Bisa kita lihat di sini terkait dengan hasilnya. Untuk melihat hasil, kita tinggal scroll ke bawah dan inilah hasilnya di Reliability Statistics. Seperti itu. Sama halnya dengan variabel X2 dan Y, kita akan coba juga untuk diuji. Ini kita tutup terlebih dahulu. Di sini kita ambil untuk angkanya di tabulasi yang sudah tersedia di Excel. Untuk variabel X2 kita copy, kemudian kembali ke aplikasi SPSS dan di copy juga. Seperti yang tadi kita lakukan untuk di variabel view, kita ganti namanya menjadi masing-masing variabel. Di sini kita karena mau menguji untuk variabel X2, kita pakai X2 ya. X2.1, X2.2, X2.3, dan seterusnya. Menandakan variabel X2 untuk pertanyaan pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Setelah sudah terubah, kita kembali ke data view dan data siap diuji. Tinggal diklik Analyze, Scale, Reliability Analysis, di copy semua kecuali total. Kita pindahkan ke item sebelah kanan, menggunakan model yang sama, model alpha, dan diklik OK. Di sini tinggal kita scroll ke bawah untuk melihat hasilnya, dan inilah hasilnya untuk di Reliability Statistics. Selanjutnya untuk uji variabel Y juga sama. Kita ulangi lagi. Kita tinggal ambil untuk datanya di tabulasi yang sudah tersedia. Angka untuk variabel Y-nya kita copy, kemudian kembali ke aplikasi SPSS dan di copy juga. Seperti yang tadi kita sudah lakukan, untuk variabel view-nya diganti menjadi masing-masing variabel. Dan saat ini kita akan melakukan uji untuk variabel Y, jadi diganti namanya menjadi Y1, Y2, Y3, menandakan variabel Y untuk pertanyaan pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya ya. Setelah itu kita klik data view. Dan ini datanya sudah siap untuk dilakukan uji. Seperti yang tadi kita lakukan, klik Analyze, Scale, Reliability Analysis, di copy semua kecuali total. Dipindahkan itemsnya ke sebelah kanan menggunakan model alpha dan klik OK. Untuk mengetahui hasilnya, kita tinggal scroll ke bawah dan inilah hasilnya. Di Reliability Statistics, Cronbach alpha-nya di 974 atau terbilangnya 0,974. Di mana ini menandakan bahwa eh, seluruh nilai Cronbach alpha tersebut atau variabel yang kita miliki ini nilainya lebih besar dari nilai minimum, di mana nilai minimumnya itu adalah 0,60. Sehingga dapat disimpulkan bahwa seluruh instrumen penelitian dinyatakan reliable.
Sekian dari saya, terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai regresi linear berganda. Eh, Dapat dilihat di gambar yang ada di presentasi ini, berdasarkan hasil uji regresi linear berganda diperoleh pemasaran regresi yaitu Y sama dengan 4,722 plus 0,374 untuk X1 dan 0,574 untuk X2. Artinya baik promosi penjualan maupun pemasaran digital memiliki pengaruh positif terhadap keputusan pembelian. Variabel promosi penjualan memiliki nilai signifikansi 0,002, sedangkan pemasaran digital memiliki nilai signifikansi 0,000. Karena kedua nilai tersebut lebih kecil dari 0,05, maka keduanya berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian. Selain itu, berdasarkan nilai beta, pemasaran digital memiliki pengaruh yang paling dominan yaitu sebesar 0,580 dibandingkan promosi penjualan sebesar 0,375. Selanjutnya, ini adalah video eh, olah datanya. Pertama kita buka tabulasi. Oke, sini ini tabulasinya. Oke, di sini kita eh, copy semuanya dulu. Copy tabulasinya. Lalu kita masuk ke SPSS. Ini kita paste. Lalu kita ubah variabel view-nya. Kita ubah variabel view-nya. Oke, sini kita ubah dulu untuk nama-nama variabelnya. Measure-nya kita ubah jadi scale. Copy. Paste. Oke, kita balik lagi ke data view. Selanjutnya analyze, kita klik analyze, terus regression, linear. Kita masukin total X1, lalu total X2-nya juga di independen. Nah, Y-nya di dependen. Kita lihat dulu ininya, settingannya ya. Oke, sini karena kita hanya mau uji analisis regresi linear berganda, jadi cuma kayak gini aja. Selanjutnya kita klik OK. Oke, lanjut kita pindah ke outputnya. Nah, kita bisa lihat di sini. Untuk hasilnya itu ada di tabel koefisien. Lihat di sini. Oke. Selanjutnya akan eh, dilanjutkan oleh teman saya yaitu Kak Sabrina.
Makanya aku nggak bersuara dari tadi. Baik, saya Desi Ratnasari Nadabdab akan melanjutkan pemaparan dari presentasi kami, di mana di sini ada analisis korelasi. Koefisien korelasi produk momen merupakan teknik korelasi yang digunakan untuk mencari hubungan dan membuktikan hipotesis hubungan dua variabel bila data dari dua variabel tersebut adalah sama. Cara menentukan korelasinya itu yang pertama dengan pengambilan keputusan korelasi berdasarkan signifikansi. Jika nilai signifikansinya itu lebih kecil dari 0,05, maka hubungan dari dua variabel tersebut berkorelasi. Tapi jika nilai signifikansinya itu lebih besar dari 0,05, maka tidak ada korelasinya. Terus yang kedua, menentukannya dengan uji korelasi Pearson dengan R-table, di mana ketentuannya, jika uji korelasi Pearson-nya itu lebih besar dari R-table, maka kedua variabelnya berhubungan. Namun, jika uji korelasi Pearson-nya itu lebih kecil dari R-table, maka tidak ada korelasi. Dan yang ketiga itu dengan menggunakan persamaan korelasi seperti yang terlampir pada screen. Selanjutnya, untuk hasil korelasi. Uji korelasi ini digunakan untuk melihat antara variabel X dan Y. Karena tugas makalah kami ini memiliki 3 variabel, di mana ada variabel X-nya 2 dan variabel Y. Jadi menentukan hubungannya itu kami lakukan dengan 2 kali, yaitu hubungan antara variabel X1 dengan Y dan variabel X2 dengan Y. Pada screen ini kita bisa lihat bahwa hasil dari uji korelasi, nilai Pearson correlation-nya itu untuk promosi penjualan dan keputusan pembelian itu sebesar 0,882. Dilihat dari hasil pengolahan data, di sini Pearson correlation-nya adalah 0,882. Lalu untuk variabel pemasaran digital dengan keputusan pembelian, Pearson correlation-nya itu sebesar 9,08. Nah, dan dilihat dari hasil olahan data SPSS, untuk hubungan dari kedua variabel ini disebut sangat kuat. Dilihat dari tabel untuk nilai R atau korelasinya itu berada di interval 0,80 sampai 1, di mana interpretasi hubungannya ini adalah sangat kuat. Dan dari tabel ini juga bisa dilihat bahwa nilai R tabel dari korelasi Pearson itu sebesar 0,279 dan nilai korelasi Pearson dari hasil uji korelasinya sebesar 0,882 untuk diskon penjualan dengan keputusan pembelian dan 0,908 untuk pemasaran digital dengan keputusan pembelian. Selanjutnya akan saya demonstrasikan mengenai pengolahan data melalui SPSS-nya. Dan di sini kita bisa lihat dalam SPSS, di mana ini adalah tampilan SPSS versi 27. Di sini kita akan masukkan data total dari masing-masing variabel, di mana untuk totalnya kita copy dulu dari data Excel, terus kita masukkan ke dalam SPSS. Dan di sini kami sudah menyediakan data dari responden kami yang sebanyak 50 responden dan di-copy ke SPSS. Caranya tadi Excel dimasukkan ke dalam data view, terus di-copy paste with variable names. Nah, di sini datanya ada promosi penjualan, pemasaran digital, dan keputusan pembelian. Di sini kan tampilannya masih desimal, jadi kita bisa ubah angkanya supaya tidak ada desimal, itu ada di variable view. Caranya desimalnya ini kita ganti menjadi 0, terus habis itu kita akan olah masing-masing korelasinya. Nah, karena di sini ada 3 variabel, 2 variabel X dan 1 variabel Y, jadi kita proses bergantian, di mana kita akan proses promosi penjualan terhadap keputusan pembelian dulu, lalu nanti pemasaran digital dengan keputusan pembelian. Caranya yaitu kita masuk di menu Analyze, terus pilih
correlate, terus abis itu klik bivariate. Nah, di sini tampilannya seperti ini. Karena kita mau melihat hubungan atau korelasi antara X1 dengan Y, jadi data yang kita gunakan dulu adalah promosi penjualan serta keputusan pembelian. Ini kita transpose ke kolom variabel. Nah, karena korelasi itu kita menggunakan persennya, jadi kita klik yang persen di sini. Nah, setelah itu kita klik OK. Nah, dari sini hasilnya akan keluar. Dan untuk variabel X2 dengan Y, itu diolah lagi sama stepnya seperti yang pertama, itu diklik analyze, terus habis itu klik correlate lagi dan bivariate. Nah, tadi kan itu adalah promosi dengan keputusan pembelian. Nah, sekarang kita olah datanya itu hubungan antara pemasaran digital dengan keputusan pembelian. Yang variabel promosi penjualannya itu bisa kita kembalikan lagi ke kolom sebelumnya. Nah, di sini kita masukkan pemasaran digital karena kita akan melihat hubungan antara pemasaran digital dengan keputusan pembelian. Kita transpose, terus habis itu diklik OK. Dan untuk hasil dari outputnya itu akan seperti ini. Dan ini dia hasil dari pengolahan data yang sudah kita lakukan, di mana di sini untuk hubungan dari promosi penjualan dengan keputusan pembelian. Promosi penjualan itu X1 dan keputusan pembelian itu Y. Di sini kita bisa lihat dari percent correlation-nya itu sebesar 0,882 dan signifikansinya itu lebih kecil dari 0,01. Dan di sini untuk hubungan antara keputusan pembelian dengan pemasaran digital, untuk nilai percent correlation-nya itu sebesar 0,908. Masing-masing nilainya sama. Jadi hasil dari pengolahan data ini menunjukkan bahwa hubungan dari masing-masing variabel, baik itu promosi penjualan terhadap keputusan pembelian, maupun keputusan pembelian dengan pemasaran digital itu sama-sama saling berhubungan. Baiklah, demikian yang bisa saya paparkan untuk pengolahan data mengenai analisis korelasi. Terima kasih. Baik, berikut merupakan cara menguji normalitas data responden, yaitu pertama kita ke Excel yang ini, lalu pilih yang totalnya, total setiap variabel yang akan kita uji. Jadi ini merupakan data respondennya. Kemudian saya ambil total-total dari setiap variabel. Kemudian di sini untuk SPSS-nya pilih variabel view, kita namain X1, X2, dan Y. Kemudian decimalnya saya nolin. Nah, kayak gitu nih labelnya kita namain setiap variabelnya. Untuk X1-nya itu ada promosi penjualan. Kemudian di X2-nya itu ada pemasaran digital. Dan Y-nya itu ada keputusan pembelian.
Kemudian ini untuk measure-nya kita pilih scale, kecuali yang Y-nya ya. Nah, kita ke data view-nya. Ini kita ambil dari sini. Ini ada 50 data responden. Kita copy. Situ kita pindah ke sini. Nah, udah kayak gini. Kemudian kita klik analyze. Di situ yang regression, kemudian linear. Ini. Nah, ini untuk X1 dan X2-nya kita pindahin ke independen. Untuk Y-nya ke dependent. Untuk statistiknya kita pilih yang collinearity. Habis itu kita klik continue. Terus yang plotnya ini si yang ini kita ke Y. Lalu yang di breadnya ini kita ke X. Setelah itu checklist di histogram sama normal probability-nya. Habis itu kita klik continue. Nah, yang save-nya itu kita klik ini, standar. Habis itu kita klik continue dan kita klik OK. Nah, ini merupakan hasilnya ya. Ini histogramnya. Nah, histogramnya ini bisa dikatakan normal atau data bisa dikatakan normal jika garis ini membentuk seperti gunung. Kemudian untuk yang p-plotnya bisa dikatakan normal kalau titik-titik ini mengikuti garis diagonalnya. Nah, setelah itu kita akan menguji Kolmogorov-Smirnov karena untuk dibilang normal itu tidak cukup dari histogram dan p-plotnya. Jadi kita mau uji Kolmogorov-Smirnovnya, yaitu dengan menguji ini. Pertama itu kita klik analysis lagi. Habis itu yang non-parametric test, kemudian ke legacy dialog, terus ke sampel. Nah, setelah ini pilih yang unstandard yang tadi hasilnya, kita pindah ke sini. Kemudian klik OK. Nah, setelah klik OK ini, kita temukan hasilnya, yaitu ini ya, 0,200. Ini merupakan hasil dari uji normalitas. Berikut merupakan hasil dari uji normalitas dari data yang sudah diolah. Nah, berdasarkan uji normalitas menggunakan metode Kolmogorov-Smirnov, diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,200. Karena nilai tersebut lebih besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa data residual berdistribusi normal. Nah, hasilnya tuh yang ini ya. Adapun kesimpulan dari data yang telah diolah yaitu promosi penjualan diskon berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian. Hal ini dibuktikan dengan hasil uji T yang menunjukkan nilai T hitung sebesar 3,302. Lebih besar dari
T-tabel sebesar 2,011 serta nilai signifikansinya 0,002 kurang dari 0,05. Hasil tersebut menunjukkan bahwa semakin menarik promosi penjualan berupa diskon yang diberikan oleh Shopee, maka semakin tinggi pula keputusan pembelian konsumen. Kemudian, pemasaran digital berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian. Hal ini dibuktikan dengan hasil uji T yang menunjukkan nilai T hitung sebesar 5,112 lebih besar dari T tabel sebesar 2,001 dengan nilai signifikansinya 0,000 kurang dari 0,05. Dengan demikian, semakin baik pemasaran digital yang disajikan Shopee, maka semakin besar kecenderungan konsumen untuk melakukan keputusan pembelian. Lalu, promosi penjualan, diskon, dan pemasaran digital secara simultan atau bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian. Hal ini dibuktikan melalui hasil uji F yang berperoleh nilai F hitung sebesar 141,156 lebih besar dari F tabel sebesar 3,19 yang mana nilai signifikansinya 0,000 kurang dari 0,05, artinya kedua variabel secara bersama-sama mampu meningkatkan keputusan pembelian konsumen. Nah, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.